pulang ketong sholat subuh jemaah. Tapi nikmat yang Allah berikan sampai dengan pagi hari sangat luar biasa sekali. Nikmat sehat tentunya, rezeki yang selalu dimakan. Mudah-mudahan kita terus berbenah memperbaiki diri sebelum acara dan jemput kita. Ya, baik. Saya persilakan untuk Ustaz Muhammad Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin fidhakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini dalam cuaca yang cukup dingin, berhujan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin banyak mencurahkan keberkahan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah, kepada uswah kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat juga tercurah pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kita akan masuk ke pembahasan pertama tentang kekhalifahan atau khalifah dari Bani Abbasiyah. Abul Abbas As-Saffah, dia adalah khalifah pertama dari kekhalifahan Bani Abbasiyah. Dia memerintah antara tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 750 sampai 754 Masehi. Abul Abbas As-Saffah. As-Saffah itu apa? As-Saffah itu artinya penumpah, ya. Penumpahnya maksudnya penumpah darah. Abul Abbas As-Saffah, ngeri ya ini. Gelarnya ngeri ya. Penumpah. Kalau dalam secara bahasa dalam Al-Quran itu orang yang berzina itu disebut sebagai musafihin. Ya. Orang-orang yang berzina itu adalah orang-orang yang musafihin. Orang-orang yang menumpahkan. Ya. Menumpahkan sesuatu tidak pada tempatnya. Musafihin, musafihat. Ya. Nah ini Abul Abbas As-Saffah, sang penumpah. Maksudnya penumpah darah. Ya. Abul Abbas itu kunyah ya, bapaknya Abbas. Ya. Nama dari Abul Abbas ini adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas itu sahabat Rasulullah. Ya. Ibunya bernama Rithah binti Ubaidillah bin Abdullah bin Abdul Madan Al-Harith. Nah, ayahnya tadi Muhammad bin Ali. Ya. Nah, ini awalnya dia melimpahkan tugas pergerakan politik. Masih ingat ya pembahasan tentang Bani Abbasiyah, bahwa ini berawal kekhalifahan Abbasiyah itu dari gerakan politik. Ya. Gerakan politik berawal dari sembunyi-sembunyi, kemudian memiliki basis kekuatan di Khurasan, kemudian melakukan pemberontakan kepada pemerintahan Bani Umayyah. Nah, Muhammad bin Ali, ayah dari Abul Abbas ini, melimpahkan tugas pergerakan politik Abbasiyah ini kepada putranya Ibrahim. Nah, menjelang wafatnya Ibrahim, dilimpahkan tugas itu kepada Abul Abbas. Dan kemudian memerintahkannya hijrah ke Kufah bersama paman-paman dan anggota keluarganya. Dia dibayat menjadi khalifah itu di Kufah pada hari Kamis 13 Rabiul Awal 132 Hijriah atau 3 November 749 Masehi. Nah, awalnya pemerintahan itu
di Kufah, tapi kemudian Abul Abbas As-Saffah memindahkan pemerintahannya ya, dari Kufah dipindahkan ke Hira dan selanjutnya ke Anbar. Kemudian di sanalah Abul Abbas As-Saffah itu membangun kota yang diberi nama Al-Hashimiyah. Nah, ini kenapa pindah? Karena Kufah ini dianggap sebagai basis pendukung keluarga Abu Thalib. Jadi pendukung Ahlul Bait. Ya, Ahlul Bait dalam arti keturunan dari Ali bin Abu Thalib. Nah, kita tahu bahwa Abul Abbas As-Saffah ini adalah juga sebetulnya dalam makna dalam makna Ahlul Bait secara luas juga sama Ahlul Bait mengakunya ya sebagai Ahlul Bait karena keluarga Nabi. Nah, Abbas ya, keluarga Nabi. Tapi dalam makna Ahlul Bait yang sempit, nah ini terjadi perselisihan atau persaingan ya, antara keluarga Abbas dengan keturunan Ali bin Abi Thalib. Begitu. Ya. Nah, hadirin hafidhakumullah, wilayah kekuasaan dari Bani Abbasiyah ini pernah saya sampaikan ya sebelumnya di pengantar tentang kekhalifahan Bani Abbasiyah. Ini cukup luas ya. Ada 14 provinsi ya. Ada 14 provinsi dengan wilayah-wilayah yang sangat luas ya. Provinsi Jazirah Arab, ini wilayahnya Hijaz, Yaman, Aman, kemudian Hijr ya. Irak ya, wilayahnya Kufah, Basrah, Wasit, Madain, kemudian Hilwan, Samara dan seterusnya ya. Al-Jazirah, provinsi Syam, provinsi Mesir, provinsi Maghrib, provinsi Masyrik, kemudian provinsi Dailam, Rihab, Al-Jibal, Kujistan, ya, Persia, Karman, kemudian Sin, dengan wilayah-wilayah yang sangat banyak ini ya. Nah, 6 provinsi seperti yang pernah saya sampaikan, 6 provinsi berbasis Arab, bangsa Arab. Tetapi 8 sisanya adalah non-Arab. Ya, wilayah-wilayah yang non-Arab. Totalnya mencakup 83 wilayah. Totalnya. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana kekayaan yang dimiliki ya oleh pemerintahan Abbasiyah pada saat itu, karena setiap wilayah itu diberikan kewajiban untuk membayar kharaj ya, pajak bumi yang diserahkan kepada ibu kota pemerintahan. Jadi dihimpun dari seluruh wilayah-wilayah dari 83 wilayah ya. Kemudian itu didistribusikan ya, dikelola oleh negara wilayah-wilayah itu, dan sisanya itu dikelola oleh ibu kota pemerintahan ya. Gambarannya kalau dalam peta seperti ini ya, luasnya Bani Abbasiyah, kekuasaan Bani Abbasiyah ya, cukup luas ini ya. Nah, hadirin hafizakumullah, Abul Abbas As-Saffah, khalifah yang pertama dari Bani Abbasiyah ini, selama masa pemerintahannya dia menghabiskan programnya untuk melakukan penumpasan. Makanya tadi disebut As-Saffah ya. Jadi dihabiskan sebagian besar waktunya itu, hidupnya itu ketika memerintah, menumpas sisa-sisa dari Bani Umayyah. Juga menumpas pemberontakan-pemberontakan yang digerakkan oleh kaum militer ya, yang mendukung Bani Umayyah. Jadi ketika jatuhnya Bani Umayyah, komandan militer melakukan perlawanan ya, khususnya di wilayah Syam dan di wilayah Al-Jazirah ya.
Dan itu dilakukan ya oleh seluruh, pada dasarnya oleh seluruh pimpinan dari Bani Abbasiyah ya. Di Syam, Abdullah bin Ali menumpas putra-putra khalifah, pejabat tinggi Bani Umayyah, dikejar, ditangkap, dibunuh, kecuali yang tidak dibunuh bayi ya. Bayi yang masih menetek pada ibunya, atau ya mereka-mereka yang bisa melarikan diri ke Andalusia. Ya, melarikan diri ke Andalusia. Jadi wilayah, satu-satunya wilayah yang tersisa dari kekhalifahan Bani Umayyah itu adalah wilayah Andalusia. Yang itu nanti di sana juga berdiri kekhalifahan ya, Andalusia. Bahkan sampai makam-makam Bani Umayyah itu dibongkar. Ya, ini luar biasa ya, dendamnya luar biasa gitu. Makam Muawiyah bin Abu Sufyan dibongkar, Yazid bin Muawiyah dibongkar ya, Abdul Malik bin Marwan dibongkar. Kemudian ini ada catatan ya di dalam buku yang saya kutip dari judulnya Bangkit dan Runtuhnya Bani Abbasiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Khudari, bahwa jasad Hisham bin Abdul Malik, ini wafatnya tahun 125 Hijriah ya, atau tahun 743, ditemukan utuh ya. Wallahu alam ya apa sebabnya, kecuali bagian hidungnya. Kemudian dipukul, karena masih utuh, dipukul dengan cemeti, disalib, kemudian dibakar ya. Entah kemarahan seperti apa dan apa sebabnya ya, saya juga tidak paham ya gitu, karena tidak ada setahu saya tidak ada penyiksaan atau kezaliman yang besar dari Bani Umayyah ya, kecuali memang orang-orang yang melakukan pemberontakan ini memang tidak diberikan hak kekuasaan saja gitu ya. Wallah. Sulaiman bin Ali, ini dari pimpinan pemberontak ya Bani Abbasiyah, membunuh kelompok orang-orang yang dihadapkan kepadanya di Basra. Jadi di berbagai wilayah semuanya pokoknya pendukung Bani Umayyah itu dibunuh. Daud bin Ali ya, membunuh beberapa orang dari Bani Hashim dan Bani Umayyah di Mekah dan di Madinah. Nah, yang selamat, yang berhasil melarikan diri adalah Abdurrahman Ad-Dakhili. Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik. Dia melarikan diri ke wilayah barat sampai akhirnya berhasil membangun pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia. Sebelumnya sudah ada pemerintahan di Andalusia, tapi gubernur-gubernur atau al-wulad disebutnya. Ya, pemerintahan al-wulad. Pemerintahan al-wulad ini ada dua fase. Ya. Ada fase kejayaan, ada fase kelemahan setelah peperangan Bilatus Syuhada. Ya, ini pernah kita bahas juga Bilatus Syuhada. Insya Allah nanti juga kita bahas lagi. Ya, ketika membahas, kalau ada umur ya masih lama, membahas tentang tarikh Andalusia. Ya, insya Allah. Nah, jadi ada fase kejayaan, kemudian fase kelemahan sejak pertempuran Bilatus Syuhada, yaitu pertempuran kaum muslimin di Prancis. Ya. Pertempuran di Prancis. Nah, setelah masa al-wulad ini selesai dan kemudian itu berbarengan dengan masa runtuhnya Bani Umayyah, nah Abdurrahman Ad-Dakhili ini dia melarikan diri ke wilayah Andalusia ini, kemudian di sanalah dia membangun keamiran ya Bani Umayyah ya, di Andalusia gitu. Nah, hadirin hafidhakumullah, kekhalifahan Bani Abbasiyah ini, karena tadi saya sebutkan dia sebetulnya berawal dari gerakan politik dan semata-mata ya. Ini yang saya pahami ya dari apa yang saya baca. Mungkin kalau ada dianggap keliru boleh ya, nanti ada tambahan informasi dari bapak-bapak. Tapi yang sekemampuan saya simpulkan dari yang saya baca,
bahwa ini semata-mata masalah kekuasaan. Tidak ada unsur dakwah di dalamnya. Tidak ada unsur perjuangan Islam di dalamnya. Semata-mata perebutan kekuasaan ya atas dasar wallahu a'lam bishawab as-sabiyah. Gitu. Fanatisme kelompok, fanatisme kesukuan, fanatisme tadi keluarga ya, Bani Abbasiyah. Nah, ketika wajar ketika dasar dari perjuangannya itu seperti itu, artinya dasarnya itu adalah kepentingan kekuasaan atau dengan bahasa lainnya kepentingannya dunia, sebatas kepentingan dunia. Tidak heran jika kemudian yang terjadi itu adalah ketika di antara mereka itu ada yang tamak terhadap dunia, terhadap kekuasaan dan sebagainya, akhirnya di antara mereka pun akan saling membunuh. Dan itu yang terjadi juga di awal-awal ya, di awal-awal masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Yang ditumpas selain musuh-musuh yakni Bani Umayyah, juga yang ditumpas adalah kawan seperjuangan. Ya. Jadi perlakuan ini, perlakuan penumpahan darah itu juga ditujukan kepada para pendukung ya, yang sudah berkontribusi dalam perjuangan politik itu. Yaitu siapa? Wazir Ali Muhammad, yaitu Abu Salamah Hafiz bin Sulaiman. Dia dibunuh dengan tuduhannya, ya tinggal bikin aja lah tuduhan mah gitu ya. Mau dituduh teroris, mau dituduh radikalis, mau dituduh ada keterkaitan dengan kelompok-kelompok ekstremis, nah itu bisa dibikin ya, tuduhan-tuduhan seperti itu. Sama seperti kepada Abu Salamah ini. Dia dituduh bahwa dia ingin memindahkan kekhalifahan dari Bani Abbasiyah kepada Bani Ali bin Abi Thalib. Dari keluarga Abbas kepada keluarga Abu Thalib, keturunan Abu Thalib, atau keturunan lebih khusus lagi keturunan Ali bin Abi Thalib. Dibunuh. Padahal sebelumnya mendukung. Ya, ini menjadi pendukung Abu Salamah Hafiz bin Sulaiman karena narasi yang disampaikan kepada masyarakat oleh Bani Abbasiyah ini ketika ingin merebut kekuasaan dari Bani Umayyah adalah kita ingin menegakkan kekhalifahan dari kalangan Ahlul Bait. Maka didukung oleh Abu Salamah Hafiz bin Sulaiman. Tapi setelah berdiri pemerintahan dari Bani Abbasiyah itu, Abu Salamah ini karena dia semangatnya adalah semangat mendirikan negara dengan dipimpin oleh keturunan dari Ahlul Bait, maka segera disingkirkan. Ya. Di waktu itu Abul Abbas As-Saffah mengutus Abu Ja'far untuk menemui Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim Al-Khurasani membicarakan rencana pembunuhan. Nah, pembunuhannya dengan cara diutuslah seorang eksekutor untuk membunuh Abu Salamah itu ketika di perjalanan. Lalu disebarkan berita hoak. Ya. Ya, ini mirip-mirip pemerintahan zaman sekarang ya. Di berbagai negara ya, bukan di negara kita. Disebarkanlah hoak bahwa dia dibunuh oleh kalangan Khawarij. Gitu ya. Setelah itu Abu Muslim Al-Khurasani juga membunuh seluruh pejabat yang loyal kepada Abu Salamah. Jadi orang-orang yang mendukung Ahlul Bait dalam arti keturunan dari Ali bin Abi Thalib itu juga dibunuh. Nasib yang sama juga menimpa kepada Sulaiman bin Katsir. Ya. Tuduhannya sama, ingin memindahkan pemerintahan dari Abbasiyah, Bani Abbasiyah, keturunan Abbas kepada keturunan Ali bin Abi Thalib. Jadi
Ya saya simpulkan ya dari buku-buku yang dibaca seperti ini ya berarti memang landasan dia berpijak ketika melakukan perjuangan, melakukan pemberontakan itu murni hanya sebatas politik, kekuasaan, tidak ada unsur dakwah di dalam. Nah ini di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang disebutkan ya, fenomena itu sudah disebutkan oleh Rasulullah. Ini saya kutip hadisnya. Hadis riwayat Ahmad. Kata Rasulullah SAW, yakunu ba'di, akan ada setelahku, setelah masa Rasulullah, qaumun, suatu kaum, ya'khudunal muluk, dia mengambil alih, merebut kerajaan, merebut kekuasaan, yaqtulu alaihi ba'duhum ba'dah, dengan cara saling membunuh di antara mereka. Jadi hal seperti itu bukan, maksudnya ini hadis ini mungkin berkaitan bukan hanya tentang Bani Abbasiyah ini, tapi juga berkaitan dengan hal-hal lain di mana orang untuk merebut kekuasaan, untuk merebut keuntungan dunia itu dia melakukan pembunuhan. Perebutan kekuasaan dengan cara melakukan pembunuhan. Nah, nanti tinggal dibikin aja gitu, alasan-alasan yang masuk akal gitu. Tadi kan memberantas orang-orang yang ingin mengalihkan kekuasaan dan lain sebagainya. Ya, tuduhan-tuduhan tadi ya, ini Khawarij, ini kelompok yang anti kepada kebinekaan, bisa macam-macam. Bahaya bagi negara, dianggap sebagai teroris ya. Ingat waktu terjadi kudeta di Mesir ya, itu 6.000 orang mati, dibunuh ya, padahal demonstrasinya demonstrasi damai. Mereka sedang duduk ya di kemah-kemah gitu, yang di lapangan Rabi'ah Al-Adawiyah itu langsung dieksekusi dengan alasan ada di antara mereka yang menyerang dengan senjata gitu ya. 6.000 orang. Kemudian Muhammad Mursi rahimahullah ditangkap dan juga pendukung-pendukung ditangkap, kemudian dilabelilah mereka sebagai teroris. Ya, bukan hanya di Mesir, bahkan di Arab Saudi dianggap sebagai teroris. Kemudian di negara-negara lain juga dianggap teroris gitu ya. Gampang, mereka yang punya media kok gitu ya. Nah seperti ini gitu kan, sebarkan aja berita-berita ini dibunuh sama Khawarij dan lain sebagainya, padahal dibunuh oleh mereka. Ya kita juga jadi ingat ya kondisi yang sekarang sedang ramai ya di Indonesia. Itu yang bisa terjadi gitu. Orang membunuh di rumah dinasnya sendiri, merasa aman gitu. Karena apa? Merasa dirinya menguasai, memegang ya, bisa memerintahkan orang-orang, bisa mengendalikan orang-orang. Gitu. Ya wallahualam apa masalahnya ya? Gitu. Nah setelah itu, setelah penumpahan darah itu, di antara mereka sendiri saling bertikai, saling bersaing di antara mereka. Ada 3 pemimpin yang saling bertikai, saling bersaing. Yang pertama Abu Ja'far Al-Mansur, dia adalah penguasa Al-Jazirah, Armenia dan Irak. Yang dia ini dengki kepada, tidak suka kepada Abu Muslim Al-Khurasani. Karena Abu Muslim Al-Khurasani ini dianggap memiliki pengaruh, ya, memiliki kekuasaan yang besar, kata-katanya didengar. Maka Abu Ja'far Al-Mansur ini merasa khawatir dengan Abu Muslim Al-Khurasani ini. Karena dia sendiri punya keinginan ya untuk menjadi pemimpin Bani Abbasiyah selanjutnya. Dia khawatir Abu Muslim Al-Khurasani ini akan tadi ya memiliki kekuasaan, memiliki pengaruh yang mengalahkan dirinya. Sampai Abu Ja'far pernah mengusulkan kepada Abul Abbas As-Saffah untuk membunuh Abu Muslim Al-Khurasani. Ya. Ini bisa kita lihat ya bagaimana suasana
persaingan itu sampai gampangnya bunuh. Abdullah bin Ali, ini penguasa Syam dan Mesir pada masa Abbasiyah, dia mengharapkan kekhalifahan itu jatuh kepada dirinya pasca Abul Abbas As-Saffah. Dan dia khawatir Abu Ja'far yang akan memperoleh kekhalifahan itu setelah Abul Abbas As-Saffah. Jadi di antara mereka, karena tadi landasannya adalah menghendaki kekuasaan, menghendaki keuntungan dunia. Sehingga yang akan terjadi itu. Dan dalam sepanjang sejarah Islam, hadirin hafidhakumullah, ketika umat Islam itu dia terjerumus pada sikap-sikap seperti ini, nah pada saat itulah akan terjadi kehancuran. Akan terjadi lebih banyak mudaratnya dibandingkan kemaslahatan. Walaupun kalau Bani Abbasiyah ini kita lihat nanti akan bertahan sampai 500 tahun lebih masa kekhalifahannya itu. Tapi sepanjang masa itu nanti kita bisa menilai sendiri ya. Yang terjadi itu dari seringkali terjadi perebutan kekuasaan dan pertumpahan darah di dalam pemerintahan Bani Abbasiyah sendiri. Nah, hadirin hafidhakumullah, Abul Abbas As-Saffah ketika dia menjabat sebagai khalifah, di antara kebijakan politiknya yang tercatat di dalam buku sejarah itu, yang pertama adalah pada masa kekhalifahannya pertama kali dibentuk kementerian, dan orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, ya Kristennya Kristen Nestorian, kemudian orang Persia ini diakomodir dalam pemerintahan. Jadi masuk dalam pemerintahan. Sebelum itu belum pernah ada orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, orang-orang Persia ya, yang masuk di dalam pemerintahan, dalam jabatan menteri-menteri. Tapi pada masa Abul Abbas As-Saffah ini mereka diakomodir. Kemudian juga militer. Ya, orang-orang non-muslim juga itu masuk dalam militer, menjadi anggota militer. Ya, termasuk orang-orang yang bukan orang Arab, non-Arab. Pada sebelumnya itu orang Arab militer itu. Tapi orang-orang pada masa Abul Abbas As-Saffah ini orang-orang yang non-Arab pun dia menjadi anggota militer. Kemudian ini dulu pernah saya sampaikan, pabrik kertas ya pertama kali didirikan di Samarkand. Ini pada masa Abul Abbas As-Saffah. Nah, alih teknologinya berasal dari Cina. Jadi ketika pasukan umat Islam pada masa Abbasiyah ini melakukan penaklukan, sampailah ke wilayah Cina. Waktu itu Cina sedang dipimpin oleh dinasti Tang. Kemudian banyak dari orang-orang Cina itu ditawan. Nah, diketahui bahwa orang-orang Cina ini punya keterampilan atau kemampuan teknologi pembuatan kertas. Maka kemudian mereka ini disuruh untuk mengajarkan bagaimana cara membuat kertas. Sejak saat itulah umat Islam itu mengenal buku-buku, ya, buku-buku yang ditulis ya oleh para ulama, ya, para ahli ilmu. Kemudian pada masa Abul Abbas As-Saffah juga ada pembangunan-pembangunan yang dilakukan, ya, penerangan lampu jalan, ya, ini juga dibuat gitu pada masa Abul Abbas ini. Kemudian rambu jalan, ya, rambu jalan itu mulai dibuat pada masa Abul Abbas As-Saffah. Ya. Nah, hadirin hafidhakumullah, pada tahun 136 Hijriah atau 754 Masehi, Abul Abbas As-Saffah ini mengangkat saudaranya Abu Ja'far. Abu Ja'far sebagai khalifah, ya, sebagai khalifah sesudahnya. Kemudian ditentukan juga putra mahkota setelah Abu Ja'far, yakni Isa bin Musa bin Muhammad bin Ali. Ya. Nah, hadirin hafidhakumullah,
nanti di pembahasan selanjutnya ya, kita akan melihat bagaimana terjadi saling bunuh ya. Saling bunuh di antara tadi ya Abu Ja'far itu ketika dia menjadi khalifah, maka dia kemudian melakukan pembunuhan terhadap Abu Muslim Al-Khurasani gitu. Seperti itu. Jadi kita lihat, tapi ala kulli hal memang terjadi perkembangan ya. Perkembangan misalnya di masa-masa berikutnya itu dalam ilmu pengetahuan ya pada masa Abbasiyah ini. Jadi bahkan bisa dikatakan nanti pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah inilah mulai berkembangnya ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Bahkan seperti yang pernah saya sampaikan, Baghdad ini menjadi pusat ya, menjadi pusat ilmu pengetahuan di dunia pada saat itu, menjadi rujukan begitu ya. Tapi dalam bidang keagamaan ya, dalam bidang keagamaan kita bisa lihat juga bahwa munculnya hal-hal yang nyeleneh, hal-hal yang aneh gitu. Itu juga pada masa Khalifahan Abbasiyah ini ya. Nah, Abul Abbas As-Saffah, hadirin hafidzakumullah, beliau akhirnya wafat menderita penyakit cacar. Kemudian wafat pada 13 Dzulhijjah 136 Hijriah atau 13 Juni 754 Masehi di wilayah Anbar ya. Jadi sang penumpah darah ini akhirnya wafat juga ya. Penyakitnya penyakit cacar. Nah, hadirin rahimakumullah, itu saja yang saya sampaikan. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz Muhammad menyampaikan dan saya bagi hari ini insyaallah bermanfaat untuk kita sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, waktunya sesi bertanya. Dipersilakan kepada jamaah yang akan bertanya Bapak Ibu sekalian. Itu saja Bapak Ibu. Ya, apa jawaban? Boleh Pak Adris, ada yang bertanyakan Pak Adris? Pak Adris? Waktu masih ada. Silakan Pak Iqbal mungkin. Iya, Pak Purwanto, silakan Pak. Waalaikumsalam. Banyak peristiwa-peristiwa yang kita tahu. Artinya, jadi kalau kemudiannya ada orang-orang yang masih bahaya, jadi ini ya Islam. Kira-kira gimana kalau ya, ya. Hal yang sama pernah saya alami, Pak. Jadi ketika membaca, terutama ketika membaca buku tentang sejarah Bani Abbasiyah ini, gitu. Sampai ada saya sendiri gitu secara pribadi asa jadi lulus gitu asa jadi lulus, nah juga kayaknya gitu ya, seperti itu. Saya berpikirnya begini, kenapa ini orang-orang yang sebetulnya masanya ini masih dekat dengan masa para sahabat, ya, para tabiin, ya, tabi'ut tabiin, gitu. Tapi kok mereka kelihatannya kok nggak ada asar, gitu ya, nggak ada asar itu, nggak ada bekas-bekas ya dari masa-masa nubuah, ya, masa-masa nubuah, gitu. Ya tapi begitulah faktanya, gitu ya. Faktanya yang terjadi ya, bahwa
Ya kesempurnaan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sendiri kan sudah menyebutkan bahwa masa kekhalifahan pada umatku itu 30 tahun. Ya, 30 tahun. Dan ketika diteliti oleh para ulama, waktu masa pemerintahan dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Hasan, itu pas 30 tahun. Seperti disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masa setelah khalifahan alamin haji nubuwah itu, ya, yang berada dalam jalur manhaj kenabian, itu adalah masa kerajaan. Ya, setelah kata Rasulullah begitu. Jadi setelah 30 tahun itu, berikutnya adalah masa kerajaan. Nah, kalau dalam masa kerajaan, walaupun namanya kan khalifah tetap ya, masa Bani Umayyah, masa Bani Abbasiyah, untuk menyebut pemimpinnya itu dengan istilah khalifah, gitu. Untuk disebutnya sebagai khalifah atau Amirul Mukminin. Tetapi hakikatnya itu adalah kerajaan, sistem yang berjalannya. Artinya kita bisa katakan bahwa masa setelah masa nubuwah atau masa khalifahan alamin haji nubuwah itu adalah masa yang memang ya sedikit atau banyak sudah menyimpang dari apa yang digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau khalifahan alamin haji nubuwah itu kekuasaan atau pemerintahan itu bukan menjadi tujuan. Pemerintahan, kekuasaan politik, ya, itu semata-mata sebagai alat, sebagai sarana yang digunakan untuk menjaga agama, gitu. Untuk menjaga keberlangsungan agama. Sedangkan pada masa-masa berikutnya, ya, dan ini masanya cukup panjang gitu. Walaupun di sela-sela masa itu juga ada muncul kan khalifah-khalifah yang soleh, ya, muncul gitu khalifah-khalifah yang soleh. Ada siapa? Umar bin Abdul Aziz pada masa Bani Abbasiyah, Bani Umayyah. Kemudian ada Harun ar-Rasyid, ya, pada masa Bani Abbasiyah. Itu pemerintahan yang soleh gitu. Ya. Kemudian dia juga ada ya pemimpin-pemimpin yang soleh di masa Bani Abbasiyah itu ada juga. Di sela-sela sekian banyak pemimpin yang tidak soleh itu, gitu. Ada pemimpin-pemimpin yang soleh dan berkontribusi besar dalam kemajuan Islam, gitu. Ya. Nah, ini berlangsung ya cukup lama kan, gitu, cukup lama, bahkan hingga saat ini. Ya, hingga saat ini. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyatakan bahwa khilafah alamin haji nubuwah itu akan kembali lagi. Walaupun kemudian orang yang tidak suka dengan istilah khilafah, gitu ya, tidak suka dengan istilah khilafah itu kemudian mengatakan hadis itu hadis dhaif. Ya, hadis itu hadis dhaif. Tapi ulama ini mengatakan bukan, ini bukan hadis dhaif. Ini hadis yang sahih, gitu. Ya, tentang khilafah alamin haji nubuwah. Ya kita mah tinggal melihat aja nanti kenyataannya dalam sejarah apakah betul ya. Kalau ternyata betul muncul khilafah alamin haji nubuwah itu nanti entah siapa gitu ya, entah siapa khalifahnya gitu. Ya berarti hadis itu memang hadis yang sahih. Gitu ya. Dan kata Rasulullah, khilafah alamin haji nubuwah itu akan muncul. Ya, akan muncul. Suka atau tidak suka. Di dalam hadis, kalau saya percaya bahwa khilafah alamin haji nubuwah itu akan muncul kembali, akan lahir kembali. Ya. Paling tidak adalah kekhalifahan yang dipimpin oleh Al-Mahdi. Ya. Khalifahan Al-Mahdi, yaitu Muhammad bin Abdullah yang kemudian diberi gelar Al-Mahdi. Ya. Jadi pemimpin yang diberikan
petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan muncul nanti di akhir zaman. Ya. Muncul di akhir zaman. Dan dia akan berperang bersama Nabi Isa alaihissalam ketika nanti di akhir zaman diturunkan melawan Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Bagaimana waktu-waktu jelas ya saya. Satu lagi nih Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan kembali Mas Purwanto sekarang Masnya ada di kan? Oh boleh apa-apa silakan Pak. Mau bertanya mengenai puasa katakan para ulama sampai ahli hadis masih zaman Anas bin Malik bin sementara bagaimana pengaruh penguasa terhadap perkembangan agama, karena dikhawatirkan apakah ada dari penguasa itu yang menyimpangkan agama, karena dengan kekuasaan kan bisa saja itu yang mengatur para ulama tersebut. Misalnya ulama yang memang soleh itu karena bertentangan dengan pemerintah kemudian dirampas atau disisihkan, sehingga banyak ilmu yang mestinya tersampaikan kemudian hilang. Ya. Ya. Ini tampil nggak? Enggak ya? Tampil. Nah, saya sampai Pak ketika saya udah mumet dengan membahas Bani Abbasiyah, saya ke jamaah minta izin, bagaimana kalau kita selingi dengan sejarah para imam mazhab, gitu. Jadi sempat saya waktu dibahas di masjid yang lain, di Masjid Jabal Nur ya di wilayah sana, gitu, seberang sana, itu saya sampai ada selingan-selingan dulu, karena saya sendiri sebagai yang pembicaranya merasa mumet gitu dengan pembahasan tentang Bani Abbasiyah ini. Gitu. Nah, nanti juga kita mungkin begitu ya, supaya nggak terlalu ini, karena nanti itu ceritanya kalau Bani Abbasiyah, ya, itu selalu isinya itu perebutan kekuasaan, membunuh ini, membunuh itu, gitu. Seperti itu yang terjadi, ada perpecahan, ada konflik antar kelompok agama dan lain sebagainya. Gitu. Itu yang terjadi gitu ya. Nah, pada masa-masa itu ulama. Ya, pada masa-masa itu ulama itu ya dia tetap lahir dan dialah pewaris penjaga agama yang sebenarnya, ya. Setelah masa khilafah alamin haji nubuwah menjadi pada masa khulafaur rasyidin itu adalah, saya bisa simpulkan, penjaga agama sepanjang sejarah itu adalah para ulama. Ya, jadi ilmu Islam itu bisa sampai kepada kita, ya. Itu karena para ulama ini, ya, para ulama. Abu Hanifah yang masanya itu paling imam mazhab yang paling awal ya. Sebelum Abu Hanifah sebetulnya ada ulama-ulama yang lain ya. Dia ini lahir tahun 80 Hijriah. Ya. Tahun 699 Masehi. Dia lahir pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan. Nah, ini masa Umayyah, ya, lahirnya pada masa Umayyah. Ada juga yang menyebutkan beliau ini lahir pada 61 Hijriah. Ya. Nah, wafatnya Abu Hanifah ini adalah pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, yakni pada masa Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, beliau ini ketika menjadi khalifah, menjadi ulama yang dikenal ya pada saat itu, juga menghadap
menghadapi ujian dan cobaan, ya, menghadapi ujian dan cobaan. Sebentar. Nah ini ya, ujian dan cobaan yang menimpa Abu Hanifah. Beliau itu pernah pada masa Daulah Umayyah, pada masa Bani Umayyah, dipaksa jadi hakim, tapi nggak mau. Ya, beliau itu kalau di kita kan orang ingin justru jabatan. Kalau Abu Hanifah ini justru dia nggak mau, sampai dipaksa gitu, dipaksa oleh pemerintahan pada saat itu untuk menjadi hakim. Di masa yang berikutnya juga pada masa Daulah Abbasiyah, dia juga tidak mau ketika dipaksa untuk menjadi hakim itu, karena mungkin dia menilai kan, ya, kondisi pemerintahan yang ada seperti itu. Apalagi pada masa Abbasiyah gitu ya, pada masa Abbasiyah gitu. Nah, ini pada masa siapa khalifahan terakhir dari Bani Umayyah, yakni Marwan bin Muhammad ya. Pada waktu itu salah seorang gubernur Irak, yakni Yazid bin Amr bin Hubairah al-Fazari, dia pernah meminta Abu Hanifah agar menjadi hakim di Kufah. Dan itu kemudian ditolak. Sampai dia kemudian dicambuk 100 kali cambukan. Ya, Abu Hanifah itu. Setiap hari 10 kali. Ya. Dan ketika melihat ketika dia ini tetap menolak, akhirnya dilepaskan. Ya. Abu Hanifah ini. Nah, pada masa Abbasiyah, pada masa Abu Ja'far al-Mansur tadi ya, yang sempat disinggung, dan itu nanti kita bahas bulan depan ya. Dia juga sama, diminta untuk menjadi hakim, ditolak ya, sehingga Abu Hanifah ini dipenjarakan. Bahkan ada yang menyebut keadaan diracun, dipenjara ya, oleh pemerintahan yang ada ya. Tapi ini ada yang menyebutkan seperti itu, tapi juga buku-buku yang hanya sampai menyebutkan dia di penjara dan kemudian wafat di penjara. Gara-garanya apa? Nggak mau jadi hakim, gitu. Menolak jabatan sampai dihukum, gitu ya. Begitu. Abu Hanifah. Nah, jadi masa berikutnya adalah masa Imam Malik. Jadi kalau ilmu itu, sanad ilmu itu berjalan terus. Ya. Itulah kenapa Islam itu bisa bertahan. Kesimpulan saya ya di berbagai pembahasan tentang kajian tarikh ini, bahwa yang utama itu bukan kita menguasai kekuasaan politik. Walaupun bukan berarti ini saya menganggap ini tidak penting, ya. Karena dengan kekuasaan politik itu semakin kuat gitu, agama itu dijaga gitu. Tetapi yang paling penting itu adalah keberlangsungan sanad keilmuan. Terusnya thalabul ilmi berjalan, dakwah terus berkelanjutan. Gitu. Sekali lagi ini bukan berarti saya anti kepada politik, bukan. Justru itu juga harus diperjuangkan, karena agama pun perlu penjaga gitu. Ya, perlu menjaga supaya berlangsung ya agama ini terjaga gitu. Makanya para founding father kita gitu dahulu kan gitu di Indonesia juga kan bagaimana perjuangannya. Silahkan bacalah gitu ya sejarah bagaimana tokoh-tokoh Islam, 5 tokoh Islam itu memperjuangkan agar syariat Islam itu ditegakkan ketika masa-masa awal, ketika sidang BPUPKI itu ya. Itu kan 5, Abu Salim diantaranya, kemudian siapa lagi? Siapa? Muhammad Nasir tidak masuk ke BPUPKI. Siapa? Abi Kusno, Cokro Amijoyo, kemudian Wahid. Siapa? Wahid Hashim, betul. Wahid Hashim. Kemudian yang dari Kahar Muzakir atau Kahar Muzakar ya. Nah, Kahar Muzakir ya, profesor lulusan Al-Azhar, itu bagaimana berdebat dengan kalangan nasionalis, Soekarno, Hatta ya waktu itu, supaya syariat Islam itu bisa ditegakkan dan menjadi dasar gitu ya. Diperjuangkan gitu.
Sampai silakan Bapak, ada buku yang bagus sekali itu menceritakan secara detail ya perdebatan sampai orang-orang nasionalis Soekarno-Hatta itu menyetujui ya, bahkan Maramis itu orang dari kalangan Nasrani itu menyetujui gitu ya, menyetujui dicantumkannya ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi ketika sudah selesai, itu bagaimana saya sampai sedih ya, terharu saya itu ketika membaca itu. Bagaimana para ulama ya, Agus Salim itu menyampaikan dalil-dalil Al-Qur'an, hadis gitu ya, kepada kalangan nasionalis, menjelaskan kepada orang-orang non-muslim, kepada orang muslim yang ada di sana bahwa Islam itu ketika tegak itu tidak akan membahayakan orang-orang non-muslim, memberikan kebebasan kepada agama-agama yang lain. Sampai Maramis itu mengatakan, ketika ditanya, apakah Anda setuju? Maramis mengatakan, saya setuju 200%. Maramis itu. Tapi, ya, cuman masalahnya ya. Itu karena apa ya? Itu karena apa? Para founding father kita dari kalangan umat Islam itu memperjuangkan itu. Karena memang agama ini perlu dilindungi oleh negara. Ya. Keberlangsungannya bisa optimal ketika negara itu menjamin keberlangsungannya. Kenapa sampai 53 hari BPUPKI itu membahas sampai kemudian muncul Piagam Jakarta itu ya. Awalnya disebut Piagam Madinah oleh kalangan Islam itu, tapi tidak disukai oleh kalangan, hanya disebut Jakarta Charter ya, charter gitu. Piagam itu nggak masalah, itu mah istilah kan gitu ya. 53 hari setelah selesai BPUPKI 53 hari bubar, kemudian yang berikutnya tuh PPKI ya, PPKI. Dan yang 4 orang dari 5 orang tokoh Islam itu, yang tersisa hanya, saya lupa siapa nih, satu orang ini, ya. dari Muhammadiyah kalau tidak salah. Saya lupa ya. Ada satu orang tinggal nyisa. Nah inilah yang dilobi oleh kalangan nasional setelah disepakati untuk menghapus 7 kata itu dengan alasan bahwa dengan ketuhanan yang Maha Esa pun sudah itu mencakup bahwa umat Islam akan diizinkan. Nah ini janji yang belum ditunaikan oleh kalangan nasionalis. Akan diizinkan untuk menegakkan syariat Islam walaupun kata-katanya itu dihapus. Dan bahkan janji Soekarno itu pada, saya lupa nih namanya nih, sampai dikatakan nanti kita akan bahas Dewan Per yang nanti sudah terbentuk. Kita akan bahas secara rinci. Janji dari Soekarno waktu itu. Tapi Muhammad Hatta waktu itu dalam memoarnya menuliskan ketika tanggal 18 ya, tanggal 18 atau 17 malamnya itu kan datang yang menghubungi beliau Laksamana, bukan Laksamana ya, betul ya, Laksamana Maida itu orang Jepang yang akan mengutus orang datang katanya. Dan Hatta mengatakan dalam memoarnya itu, saya lupa siapa orang yang datang kepada saya itu, tapi menyampaikan konon katanya datang, ini konon itu dari saya bahasanya, datang dia itu aspirasi dari Indonesia Timur, mereka akan memisahkan diri dari Indonesia. Nah kemudian atas dasar itu Soekarno-Hatta mendatangi kepada satu orang tokoh Islam yang dalam PPKI itu gitu. Bahwa kita khawatir akan terjadi disintegrasi bangsa, perpecahan saat ini dimanfaatkan mempersenjatai orang di Indonesia. Oleh karena itu ini dihapus. Dan bukan hanya 7 kata itu saja, tetapi dalam undang-undangnya pun pasal 29 itu dihapus juga. Gitu. Kemudian juga ada kata-kata presiden itu adalah harus umat Islam, harus beragama Islam asli ya, orang Indonesia asli, itu pun dihapus gitu. Nah setelah itu ya terjadilah apa yang terjadi ya. Masyumi muncul dalam rangka menagih itu. Muhammad Nasir dan tokoh-tokoh yang lain gitu ya dari kalangan itu dalam rangka itu. Karena apa? Karena memang butuh negara itu gitu. Politik itu butuh gitu untuk menjaga itu. Dan akhirnya Masyumi dibubarkan tahun 60-an. Begitu ya ceritanya. Jadi maksud saya menceritakan ini
Saya ingin menegaskan bahwa bukan berarti politik tidak penting, tapi lebih penting lagi adalah yang harus tetap dijaga itu adalah keberlangsungan dakwah, keberlangsungan pembinaan, keberlangsungan pendidikan kepada umat. Nah, ini juga yang berusaha untuk oleh orang-orang yang sekuler ya, itu berusaha juga untuk dikerdilkan, gitu. Di Turki dulu kan gitu ya, di Turki, di Aljazair gitu. Itu yang dilakukan, bahkan pendidikan Islam sekalipun, dakwah Islam sekalipun berusaha untuk dikerdilkan gitu ya. Wallahu alam Pak, begitu. Nanti pada masa berikutnya pun sama. Imam Malik juga berhadapan-hadapan dengan pendapat pemerintah gitu ya, sampai dihukum juga Imam Malik juga. Dipukuli sampai Imam Malik itu ya sampai jadi agak cacat gitu ya, karena dia tetap mempertahankan pendapatnya. Begitupun Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i itu pada masa Abbasiyah ya, itu juga mendapatkan penyiksaan karena beliau dituduh sebagai pendukung Syiah yang memberontak pada pemerintahan Abbasiyah. Begitupun Imam Ahmad bin Hambal. Jadi para ulama yang benar itu biasanya kalau lihat dalam sejarah itu selalu aja mendapatkan rongrongan dari pemerintah yang ada gitu, saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Sekali terima kasih Allah sudah membuka pertanyaan sekaligus Ustaz yang barusan disampaikan, sangat banyak sekali informasi yang kami dapatkan. Jadi kalau bisa lagi kepada Ustaz juga mau sekalian sebelum itu juga kemarin saya dan baik sekali informasi dijagokan kepada Bapak sekalian sebagai makanan dan minuman pada pagi hari ini. Insyaallah Allah hasilnya yang berlipat ganda. Kita tutup dengan doa kita Alhamdulillah. Oh, satu lagi berkendara insyaallah akan dilaksanakan tanggal 17 September. Yang sudah daftar kurang lebih ada 41 kurang lebih kepada jamaah sekalian yang akan mengikuti fikih kajian. Insyaallah nanti tanggal 17 September